Kiprah Jati. Ambu Roto. Ya, tepuk tangan. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saudara-saudara saya yang ada di Tuban, di Lamongan, Kediri, Kertosono, Mojokerto, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan Malang Raya, dan seluruhnya di dunia sudah belum tentu ucapan kita permohonannya pasti sama. Semoga seluruh makhluk di jagat raya dalam keadaan damai serta bahagia, sudah barang tentu. Baru saja kita mendengar suara gamelan, ciri khas tradisional yang umurnya sudah beratus-ratus tahun, mungkin juga sekian ribu tahun yang lalu sudah ada suara ini, selalu mengalun bersama-sama kehidupan masyarakat tradisional. Itu adalah suara gamelan kuda lumping atau jaranan, kata orang banyak istilahnya, dan tepatnya kita ada di suatu kota. Tapi aneh, biasanya kota itu terdiri dari gunung-gunung yang ada dibuat dari beton-beton, pencakar-pencakar langit. Tapi kota ini justru kotanya kecil, gunungnya yang besar. Ini anehnya. Dan kota ini dinamakan Kota Batu. Masyarakat Batu, mungkin saya tidak salah kalau mewakili, mohon maaf kepada Kota Malang atau Singosari atau Pujon atau mana atau Panjen yang sering macet setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Macetnya karena apa? Semua berbondong-bondong ke Kota Batu, dan saya yakin berbondong-bondong pasti membawa duit. Dalam arti untuk kesejahteraan, dan semua pasti kecipratan. Nah, tepatnya kita hari ini ada di suatu desa. Desa ini namanya adalah Sumber Brantas. Sumber adalah air yang keluar pertama kali, Brantas adalah nama kali atau sungai itu yang nanti akan dijelaskan. Dan kecamatannya namanya Bumi Aji. Sumber Brantas, Bumine Aji. Bagaimana ada aji? Karena air Kali Brantas ini mengaliri mulai dari daerah Batu sampai di Malang, sampai di Blitar, Tulungagung, Kediri, Mojokerto, yang terakhir ada di daerah Sidoarjo sana. Dan seluruh dunia, sungai yang bentuknya melingkar hanya satu Kali Brantas saja. Ayo tepuk tangan. Coba, apa tidak istimewa negeri kita diberi oleh Yang Maha Kuasa? Suatu keistimewaan, apa yang tidak diberi negeri ini? Oleh karena itu hari ini, tadi baru saja tokoh-tokoh masyarakat sini mengadakan kegiatan. Kegiatannya adalah, itu lambangnya ada di sana, Hang Lestari Tirto Sumber Brantas. Hang Lestari itu memelihara, ngopeni, jogo. Supaya apa? Nanti dijelaskan ya. Tirto itu air ya. Udah jelas. Kalau boleh saya sedikit nyuplek, yang paling istimewa di dunia memelihara air adalah India. Kenapa? Buktinya apa? Di sana ada sungai yang namanya Sungai Gangga. Orang membuang puntung saja, puntung rokok tidak berani. Tidak seperti kita, kasur yang sudah mabul-mabul dibuang neng kali, semua kotoran dibuang di kali. Rasa syukur kita terhadap Maha Kuasa mana? Berarti kita tidak pernah merasa bersyukur atas kemurahannya, ngacak-acak dan menghina kemurahannya. Jangan ngersulo kalau suatu saat kita menderita karena kita sendiri. Inilah tujuannya bapak-bapak dan para pinispo ini untuk memulai lagi hang leluri pumpung durung benjut.
Rasanya seperti itu. Nah, hari ini yang akan bicara tentang Sungai Brantas, yang ke-1 adalah Bapak Dwi Cahyono, ahli sejarah dan arkeologi. Tepuk tangan. Yang kedua adalah koordinator, tidak mau disebut ketua, koordinator aja karena sifatnya gotong royong. Tadi mulai dari Pak Camatnya, Pak Kepala Desanya, aparat desanya, BPD-nya, ininya semua guyuk, sayuk, sayek, saiko, proyo mendukung ini semua. Dan kemudian seniman-seniman, bapak-bapak matur nuwun dan adik-adik kita, cucu-cucu kita yang kecil-kecil itu ya. Dan Pak Dwi, monggo. Ini kelihatannya sudah tidak sabar lagi. Sebenarnya Kali Brantas itu secara historis dan secara fisiologis kok sampai terkenal di dunia, itu ceritanya bagaimana Pak Dwi? Ya. Monggo. Baik. Kali Brantas merupakan sungai yang panjang, boleh dikatakan merupakan sungai panjang kedua di Jawa setelah Bengawan Solo. Panjangnya kurang lebih 340 km melalui 15 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Nah, oleh karena itu berkah atau sebaliknya bencana Brantas itu tidak hanya mengena pada satu daerah, tapi bisa sejumlah daerah sekaligus, berarti pada masyarakat yang sangat luas. Brantas merupakan sungai yang boleh dikatakan merupakan sungai purba. Pembentukan Kali Brantas ini sudah berjuta tahun yang lalu. Namun alurnya itu baru menjadi jelas itu ketika masa bercocok tanam, alurnya. Jadi mula-mula dari sumber air yang ada di dua gunung, Pak Jati. Jadi sebenarnya ada dua gunung yang merupakan mata air atau tok Kali Brantas. Satu adalah dari lereng timur Gunung Anjas Moro atau Gunung Biru, yang kemungkinan ini bisa kita sebut sebagai Brantas Wedok. Sedangkan satu lagi adalah di lereng Gunung Welirang atau nama kunonya adalah Ardikumukus. Itulah yang disebut dengan Brantas Lanang, dan hingga sekarang kita masih mengenal Kali Lanang. Nah, kedua sungai inilah yang kemudian bertemu di wilayah Kota Batu. Pertemuan yang besar itu di daerah Torongrejo. Nah, pertemuan antara dua sungai yang diberi secara simbolik diberi nama, diberi muatan laki perempuan, ini bukan hanya pada Brantas saja. Bengawan Solo pun itu juga terbentuk dari Bengawan Solo Lanang dan Bengawan Solo Wedok. Oleh karena itu, pertemuan dari dua percabangan sungai ini sebenarnya merupakan pertemuan antara unsur feminin dan unsur maskulin, unsur laki-laki dan unsur perempuan. Oleh karena itu, secara simbolik juga bermakna kesuburan. Sungai merupakan pemberi berkah kesuburan. Tetapi sebaliknya, sungai juga bisa menumpahkan bencana. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa sungai adalah berkah dan bencana, tergantung bagaimana manusia arif atau tidak dalam mengelolanya. Nah, sebagai sungai purba, Sungai Brantas disebut-sebut dalam berbagai sumber sejarah. Nah, sebenarnya nama Brantas baru muncul lebih kemudian, Pak Jati. Baru muncul sekitar abad ke-17. Sumber data yang tertua, sumber data tertulis tertua yang menyebut Brantas itu adalah Kicap Centini. Ya, Kicap Centini yang di dalamnya menyebut nama Brantas. Kemungkinan disebut Brantas karena sungai ini alirannya menerjang-nerjang berbagai gunung dan bukit. Ya, di Batu saja mengalir mula-mula dari arah utara menuju ke selatan, menerobos aliran lembah antara Anjas-Moro dan Welirang, kemudian ke selatan membentur Gunung Kawi, kemudian ke timur lagi membentur Gunung Buring, kemudian ke selatan membentur Gunung Kapur Selatan, dan kemudian berbelok ke barat yaitu di daerah Kepanjen, kemudian sampai Tulungagung membentur lagi Gunung Wilis dan sebagainya. Oleh karena itu aliran Brantas itu sebenarnya adalah di lembah-lembah antara
gunung-gunung yang ada di bagian tengah Jawa Timur. Nah, Kali Brantas disebut-sebut di dalam kitab Tantu Panggelaran sebagai sungai yang mengalir di antara gunung-gunung suci. Oleh karena Gunung Wilis, Gunung Kelut, Gunung Arjuna, Gunung Anjas-Morok, dan Gunung Kawi itu adalah gunung-gunung suci yang ada di Jawa. Itu yang disebut sebagai yang disebut di dalam kitab Tantu Panggelaran yang ditulis pada masa akhir Majapahit. Oleh karena gunung ini bermata air di gunung suci, maka air yang ada di kali yang berada di Kali Brantas ini juga diyakini sebagai air yang suci. Jadi bukan hanya banyu tetapi tirta. Jadi mensucikan siapapun yang menggunakan, termasuk untuk kepentingan ritual, tapi juga mensucikan pangan, terutama tumbuhan yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Jadi bukan hanya menyuburkan tetapi sekaligus mensucikan. Inilah keistimewaan Kali Brantas. Kemudian ada sumber-sumber sejarah prasasti dalam hal ini yang menyebut Kali Brantas dengan nama kunonya yang hanya disebut dengan nama Bangawan. Sumber data tertua yang menyebut Bangawan dalam hal ini adalah Sungai Brantas, itu adalah prasasti Kamalagian yang dikeluarkan oleh Airlangga. Ya, ini abad 11. Kemudian nama Bangawan juga disebut-sebut lagi di dalam prasasti Canggu yang dikeluarkan oleh Hayam Wuruk, itu abad ke-14. Bahkan yang menarik dari prasasti Canggu, di dalamnya menyebut adanya sejumlah desa yang berada di aliran Brantas dan Bengawan Solo dengan sebutan Nadi Tira Pradesa. Desa-desa ini mendapatkan anugerah sebagai desa perdikan karena jasa desa-desa ini untuk menyeberangkan orang, menyeberangkan barang dan sebagainya dari seberang satu ke seberang yang lain. Jadi yang di dalam prasasti itu disebut dengan desa-desa Panambangan. Iya, terima kasih. Ya, tidak disayang kalau tidak dikenal. Kadang-kadang kita lalai apa yang seharusnya kita ketahui, padahal itu di depan mata kita. Betapa sulitnya andai kata kita tidak memperoleh air, dan jangankan air, sedangkan tanah yang tidak ada airnya saja. Kadang-kadang harus tembak-tembakan, mortir-mortiran, sawat-sawatan nuklir dan bom. Hanya gara-gara butuh wilayah untuk hidup. Padahal kita tanah diberi, air diberi, tumbuh-tumbuhan diberi, bunga-bunga diberi, buah-buah diberi. Kenapa mesti kita tinggalkan, mencari kesulitan? Ayo kita mulai lagi. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, sangat menarik kita bedah tentang keberadaan Sungai Brantas dan masa depannya. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Sambung. Iya. Terima kasih. Ada sudah merenung, tidak puas rasanya kalau renungan itu belum tuntas, dan mungkin siapa tahu dimulai dari sumber Brantas Kota Batu ini, Kecamatan Bumiaji ini, seluruh siapa saja yang lagi melihat mulai ingat terhadap kemurahan Sang Maha Pemurah. Kita kembali, kita pengen bertanya ini. Kalau kita lihat sosoknya masih begitu muda, tetapi sudah bisa dan mempunyai pikiran-pikiran yang begitu amat luhur, dan digabungkan pula dengan para pinispo-pinispo. Ini Mas Nanang, kita pengen tahu ini, kok Mas Nanang dan kawan-kawan mendirikan HTS ini sebenarnya
apa ya, denyutan jiwa apa sampai ke sana itu? Masa depannya bagaimana dan dari mana? Monggo. Saya sendiri sangat prihatin melihat kondisi Kali Brantas saat ini, karena masa kecil saya itu dulu sering bermain di Kali Brantas. Saya sering jegur-jeguran di Kali Brantas. Tapi saat ini saya lihat, jangankan untuk mandi, kaki aja mau mencelupkan ke Kali Brantas itu rata-rata itu sudah merasa, kalau bahasa Jawanya, gila gitu. Karena memang Sungai Brantas yang mengalir di Kota Malang itu polusi airnya sudah cukup tinggi. Nah, melihat kondisi ini, saya bersama teman-teman, bersama para sesepuh di Desa Sumber Brantas ini akhirnya mempunyai kesepakatan, mempunyai ide untuk mengawali membenahi Sungai Brantas ini harus dari mana. Akhirnya ada pemikiran bahwa sesuatu memang harus diawali dari ujung pangkalnya. Maka kalau kita bicara sungai, hulu sungai ini harus menjadi awalan sebuah gerakan. Karena masyarakat hulu sungai, yaitu kalau di sini masyarakat Desa Sumber Brantas, ini adalah menurut saya itu sebuah juru kunci dari sungai itu sendiri. Nasib sebuah sungai itu ditentukan oleh masyarakat yang berada di hulu sungai. Nah, dari ide inilah karena kami juga rindu akan sebuah sungai yang seperti Sungai Gangga. Ini mohon maaf ini. Ya. Mas Nanang sendiri itu sebenarnya lahir di sini atau bagaimana kok sampai? Saya sendiri tidak lahir di sini. Saya lahir di Kota Malang, di tengah-tengah Kota Malang, bahkan saya dulu di Jalan Semeru. Tapi karena cintanya Brantas tadi, Sangat cintanya, goleki sumbere ben tujuannya nanti milih kaya iline banyu. Nah itu. Oke, monggo terus ya. Nah, dari keprihatinan itu, maka saya berpikir sebenarnya Sungai Brantas ini adalah sungai yang suci. Karena waktu saya berkunjung ke titik sumber Sungai Brantas, ini ternyata merasakan sebuah energi yang luar biasa. Bisa memberikan suasana kedamaian di batin. Kalau titik sumbernya bisa memberikan suasana kedamaian, ini seharusnya aliran di bawah pun harusnya memberikan sebuah suasana damai. Tapi kenapa akhirnya belum sampai jauh di Kota Malang ini sudah tidak suci lagi. Nah, dari pemikiran inilah maka Sungai Brantas harus dikembalikan menjadi suci. Cita-cita kita adalah menjadi suci, bukan hanya bersih. Kembali suci seperti Sungai Gangga di India. Gitu ya, tepuk tangan. Sementara dulu. Ini ada istilah menarik ini. Kali Brantas tidak hanya sekedar supaya bersih, tapi marilah kita anggap sungai yang suci. Nah, kita pengen bertanya ini, dan kebetulan hari ini para penonton istimewa sekali. Di samping para pinispo, tokoh-tokoh agama sudah juga ada di sini. Kami pengen minta pendapat ini. Salah satunya monggo kami persilakan. Ini tokoh dari agama Islam kita. Tadi ada istilah Kali Brantas tidak dianggap aja istilah kali harus bersih, tapi lebih dari itu kita anggap suci. Pendapatnya bagaimana? Monggo 1 menit. Ini dari perwakilan Islam gitu Pak ya? Islam. Pendapatnya? Ya pendapat dari Islam, mungkin dari sebagian, bahwa di Al-Quran itu dituntun inni ja'ilun khalifah. Sebelumnya tidaklah kami utus manusia itu hanyalah sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Maka untuk melestarikan alam itu adalah tugas daripada manusia. Iya, mantap. Alasannya tepat.
Ini pinjam budaya orang Islam. Allah itu maha suci, ya Rahman, ya Rahim, pemurah, pengasih, lagi penyayang. Kata beliau, wujudnya itu adalah alam. Jadi kalau menghormati alam sama dengan menghormati kemurahan yang maha suci. Ya, terima kasih. Terima kasih. Monggo, selanjutnya kami mohon Romo ini banting. Silakan. Ya baik, sebenarnya kita manusia ini tidak lepas dari alam karena kita sendiri tinggal di bumi. Nah, tentu kita sebagai manusia adalah bagian dari alam itu sendiri. Nah, tentu kalau kita tadi membicarakan air, nah, air itu sangat bermanfaat sekali untuk manusia maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau tidak ada air, nah, manusia itu tidak akan bisa hidup. Nah, sedangkan tubuh kita ini kurang lebih 80% sebagian adalah air. Nah, tentu hal ini sangat bermanfaat karena ya, ini merupakan suatu kebutuhan bagi manusia maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sumber itu sendiri atau air untuk kebutuhan hidup. Iya, terima kasih. Bahkan Amerika Serikat yang membuat Discovery, pesawat luar angkasa, dan memasang teropong-teropong, keker-keker, teropong-teropong untuk melihat planet-planet yang lain, adalah mencari planet yang ada sumber airnya. Mungkin Amerika sudah jaga-jaga kalau bumi sewaktu-waktu rusak karena alamnya sudah tak tertata, dia sudah mempersiapkan diri dalam planet yang lain. Itu mereka yang sudah maju di bidang teknologi. Nah, tadi air dikatakan begitu sangat penting dan dominan dalam kehidupan. Kami mohon dengan hormat, monggo, ini dari mana Pak? Monggo. Terima kasih. Nama saya Parianto, Ketua PADI Kota Batu. Tentang kelestarian alam diajarkan dalam Hindu adalah Tritakarana, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Nah, kalau semuanya ini bisa terkendali dengan baik, otomatis alam semesta akan bahagia, manusia akan damai dan sejahtera. Nah, dengan adanya air yang sangat kita butuhkan, bahwa tadi disinggung Sungai Gangga adalah sungai suci, harapan saya juga Sungai Sumber Berantas juga suci, karena bisa menghidupi dari 15 kota kabupaten di Jawa Timur. Tentang air yang sangat kita butuhkan dari Sumber Berantas ini, perlu adanya kelestarian. Nah, harapan saya harus lestari, harus bersih, dan harus suci, supaya bisa memberikan pikiran-pikiran kepada manusia, karena setiap hari dikonsumsi sehingga akan memberikan pikiran-pikiran yang baik untuk melestarikan alam ini dan hubungan kita kepada manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam sekitarnya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Monggo. Kami persilakan yang Nasrani, monggo, dari mana? Katolik. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Saya dari Katolik. Saya posisi di gereja adalah bidang pelayanan. Jadi di gereja ada bidang pelayanan, kesaksian. Salah satu bidang pelayanan memang bergerak dalam bidang lingkungan. Jadi kalau kita melihat kisah penciptaan adalah baik adanya. Jadi semua yang diciptakan itu adalah baik adanya. Dan di situ sebenarnya kita manusia adalah bagaimana kita memelihara dan menyatu dengan alam. Karena kalau kita bergerak sendiri dan bertentangan dengan alam, kita akan merasakan akibatnya, yaitu bencana dan lain-lain. Dan dalam gereja pun ada gerakan ajaran sosial gereja yang di sini bergerak untuk kembali ke alam. Di situ pada posisi sekarang gereja juga menggerakkan ekopastoral. Ekopastoral yaitu gerakan kembali ke ekologi. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih. Ini cucu-cucu, anak-anak pasti mendengar. Jadi ya, mulai sekarang membuang sesuatu di kali, apapun, entah itu selokan, apalagi kali berantas, membuang apapun tidak diperkenankan. Istilahnya ora ilok. Ora ilok itu tidak elok. Elok itu baik. Tidak baik, tidak baik ya. Lek baik dulu menyebut dengan istilah ora ilok, tidak elok, ora baik. Karena apa? Kalau kalinya kotor, nanti diminum pun tidak enak. Kalinya airnya kotor, masuk ke pertanian, pertaniannya nanti itu juga tidak baik. Kalau air itu dikotori oleh zat-zat yang merusak nilai air sendiri. Itu paling tidak seperti itu. Itu sudah jelas bahwa terjadinya alam semesta itu paling tidak semula ada tanah dan air yang berputar-putar di udara. Ini sebelum ada bumi, matahari, planet-planet yang lainnya. Tanah dan air berputar-putar di udara dan dibakar oleh api yang membara. Di situ sudah ada 4. Tanah, air, yang mutar apa? Mesti udara. Karena belum ada apa-apa, ya toh? Dibakar api. Jadi api, tanah, udara dan air adalah syarat mutlak untuk kehidupan. Harus dihormati dan diajeni. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih belum tuntas juga. Karena kita akan kembali dalam hidup yang damai, sejahtera dan sejuk di bumi yang tercinta ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Terima kasih. Ya, pada waktu pelantikan istilahnya, tadi istilahnya pengukuhan para pinisepuh yang jumlahnya 15 orang tadi sudah dikukuhkan. Kapan hari itu sudah dikukuhkan oleh Wali Kota Batu Bapak Edi Rumpoko. Beliau adalah Mbah Kusno, Mbah Samiran, Mbah Matrawi, Mbah Ngatenu, Mbah Sugeng, Mbah Victor, Mbah Darkaji, Mbah Puyanto, Mbah Umar, Mbah Joko, Mbah Jari, Mbah Suri, Mbah Darkasi, Mbah Daan, dan Mbah Tamri. Dikukuhkan oleh Wali Kota Batu Bapak Edi Rumpoko sebagai pinispoh yang nanti itu bersama-sama dengan semangat yang muda-muda untuk hangleluri Sungai Brantas. Yang saya tanyakan Mas Nanang, kalau tidak salah wali Brantasnya itu apa hanya Pak Wali Kota Batu, apa ada yang lainnya? Monggo. Sebenarnya untuk wali sumber Kali Brantas ini kami mengharapkan seluruh kepala daerah yang dialiri Sungai Brantas mulai dari hulu sampai ke hilir ini bisa menjadi wali sumber Kali Brantas. Karena harapannya semoga kepala-kepala daerah ini ikut peduli, ikut Camcut Taliwondo membersihkan dan sampai mensucikan Kali Brantas. Harapannya semacam itu. Jadi kami punya ide, kita punya misi, kita bagi menjadi 3. Pertama bedah berantas, aksi berantas, dan sembah sumber berantas. Jadi nanti Mas Nanang dan kawan-kawan yang terhimpun dalam paguyuban ini akan mendatangi pimpinan-pimpinan daerah. Diharapkan
seperti ini begitu. Iya. Oh Harapannya iya ya. seperti Ya tepuk tangan. Coba bayangkan kita harus bersyukur dan perusahaan-perusahaan, konglomerat tanpa air nanti itu juga Anda kesulitan. Nanti kalau daerah-daerah ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya hangleluri Kali Brantas dan menghidupkan seni-seni budaya tradisional atau kearifan lokal, ya tidak ada jeleknya. Kalau sebagian kecil aja dari keuntungannya setiap tahun itu disisihkan untuk kegiatan ini. Siapa kalau tidak untuk kita? Paling tidak harapan kita ada kurang-kurang sedikit ongkosnya buruh. Kalau hidupnya sejahtera karena alam dan kegotong royongan kan sudah mendingan. Demonya ndak nemen-nemen gitu loh. Maksud saya ya, tepuk tangan untuk ide yang bagus ini. Nah, sekarang ke pengamat kita, Ki Endarwanto. Dengan kegiatan ini dari gambaran filosofis, ritual, ideologis, psikologis bagaimana? Monggo, silakan. Ki Jati dan pemirsa Dhamma TV, ketika kita bicara air, kemudian bicara wali, kita lebih dulu bicara wali. Nah, wali ini kalau ditinjau dari aspek teologis Islami, maka sesungguhnya wali itu adalah orang suci yang mempunyai tugas kekhalifat. Nah, kalau Mas Nanang menunjuk Bapak Edi Rumpoko sebagai wali Sumber Brantas, maka harapannya doa dari seluruh warga Brantas ini adalah Bapak Edi Rumpoko mampu untuk memegang amanah yang tadinya air itu suci dan mensucikan, itu bisa dipakai untuk sumber seluruh kehidupan, tidak saja masyarakat manusia tetapi juga lingkungan secara keseluruhan. Dan air itu sendiri secara filosofis adalah lahir, diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah pertama kali sebelum ada kehidupan ini. Jadi sebelum ada tumbuhan, sebelum ada hewan, sebelum ada manusia, maka air diciptakan terlebih dahulu. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran disebutkan wa ja'alna minal ma' kulla shay'in hayyin, dan dari airlah aku ciptakan seluruh kehidupan ini. Nah, kemudian ya, tidak sekedar kita itu berbosa basih dengan dengan kata, tetapi air itu sendiri kalau dilihat dari segi asal adalah juga sujud, seperti sujudnya Ki Jatikusumo, seperti sujudnya saudara kita Bante, para pendeta, dan sujudnya seluruh makhluk ini. Karena apa? Dalam Islam juga diyakini yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di petala langit dan bumi ini termasuk air. Air Sumber Brantas yang mengitari dari 15 kota dan kabupaten tadi, itu semuanya sujud kepada kehendak Sang Yang Widewasa, kehendak Kang Gula Wentah jagat alit lan jagat ageng yang menguasai jagat raya ini. Sebab kalau sampai air itu tidak sujud kepada Tuhan, tidak patuh kepada kehendak Tuhan, maka air itu justru, kata Pak Dwi, tidak menjadi anugerah tetapi menjadi bencana. Oleh sebab itu, kembali sembah air itu adalah satu keharusan. Sembah bukan berarti menyembah seperti kita menyembah Tuhan, tetapi sembah itu adalah kita nguri-uri, kita menumbuh kembangkan mata air wigatining tok
yaitu sumber yang utama ini jangan sampai terkotori, jangan sampai mati. Tetapi tidak saja tok yang kita perhatikan, tidak saja sumber utama yang ada di sumber berantas yang kita harus perhatikan, tetapi seluruh aliran sungai berantas itu harus menjadi perhatian seluruh pejabat, seluruh birokrat, seluruh politisi, seluruh ilmuwan dan seluruh sesepuh serta anak-anak pertiwi ini. Jika semua saeyek saeko proyo dan semuanya memiliki rasa tanggung jawab bahwa mereka yang bernama air ini adalah sujud kepada Tuhan, maka niscaya menjadi satu keharusan kita menghormatinya. Karena kata Rasulullah, siapa yang tidak menghormati ciptaannya, maka dia sesungguhnya tidak menghormati Tuhan Allah yang Maha Esa itu sendiri. Iya. Terima kasih. Iya, memang coba anak-anak, cucu-cucu yang tercinta, semua perjuangan mas-mas, bapak-bapak, buyut-buyut, mbah-mbah adalah untuk anak-anak semuanya. Orang tua tidak akan rela membuat generasinya terus-menerus semakin susah, semakin susah, semakin susah. Nah, orang luar negeri yang punya duit pengen berbondong-bondong mendirikan perusahaan di sini. Artinya di sini tuh kaya raya. Nah, kita yang memilih kalau tidak ikut menjaga, mencerdaskan pikiran untuk mengelola itu, nanti akan menjadi miskin. Caranya adalah kalau kita simpulkan dari tokoh-tokoh agama adalah cinta kasih. Nah, kalau kita datang ke tempat leluhur-leluhur, bacalah dengan cermat dan bijak. Seluruh dunia tidak ada orang yang terhebat terkecuali leluhur kita. Membangun Candi Borobudur, Candi Prambanan, abad berapa? Oret-oretannya tahun 600, oret-oretannya mulai bekerja sekitar 700, selesai hampir tahun 900. 300 tahun selesai dengan sempurna. Dan ini tadi ada istilah yang menarik dari Ki Indarwanto, istilah wali adalah suci. Jadi nuwun sewu, nanti mesti harus beruntung juga dengan diangkatnya pimpinan-pimpinan daerah sebagai wali sumber berantas. Artinya sudah terikat cap kesucian itu. Dengan ini dijamin tidak akan ada yang diteropong oleh KPK lagi. Karena ya ya, mudah-mudahan cap ini dan para penonton masih menarik karena adik-adik kita masih akan menghibur kita dengan kesenian yang asli yang dipersembahkan oleh warga sumber berantas ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprajati. Iya. Ya, kita pengen harapan-harapan khususnya ke Pak Dwi ini dengan penjenengan yang aktif mempelajari peninggalan leluhur, baik itu candi, baik tulisan, baik lempeng-lempeng ataupun sastra-sastra. Harapan jenengan apa dengan ini? Monggo. Jadi tema kegiatan ini sangat tepat, yaitu wigatining tuk. Artinya tuk atau mata air ini memiliki arti yang sangat penting. Tuk Kali Brantas ada di desa yang memiliki unsur nama Brantas juga, yaitu sumber Brantas. Oleh karena air ini merupakan sumber kehidupan, maka boleh diibaratkan
dari sumber berantaslah kehidupan bermula. Kehidupan itu tidak hanya sebatas pada daerah hulu berantas yaitu Malang Raya, tetapi membentang jauh sampai ke hilirnya yang meliputi hampir separuh wilayah Jawa Timur. Oleh karena itu kelestarian kehidupan di Jawa Timur ini terkait erat dengan kelestarian sumber berantas, kelestarian kali berantas, dan ini merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab dari masyarakat dan juga tanggung jawab pemerintah. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kota Batu, tetapi juga sekaligus tanggung jawab setidak-tidaknya pemerintah daerah, kota dan kabupaten di 15 daerah kota kabupaten di Jawa Timur, semuanya bertanggung jawab terhadap kelestarian berantas, sehingga diharapkan bahwa berantas betul-betul memberikan berkah, debit airnya tidak terus-menerus turun, kebersihannya terutama dari polusi bisa dijaga sehingga berantas menjadi sungai yang bersih dan sekaligus sungai yang suci. Kemudian di samping itu perlu adanya peran serta masyarakat. Sumber berantas sudah memulainya dengan membentuk apa yang disebut dengan juru piara kali berantas atau juru piara sumber berantas. Selanjutnya di daerah-daerah di daerah middle berantas ataupun lower berantas, di daerah tengah ataupun hilir, semestinya membentuk kesatuan-kesatuan, keaktifan-keaktifan masyarakat yang dahulu sebenarnya semacam ini sudah pernah ada sejak masa dahulu, Pak Jati. Jadi pada masa hidup Buddha ada petugas yang secara khusus ditunjuk oleh pihak kerajaan untuk mengelola sungai, untuk mengelola air. Untuk air yang suci ditugaskanlah petugas khusus yang disebut dengan Mantri Heraji, itu untuk patirtan-patirtan. Sedangkan untuk mata air yang profan ditunjuklah apa yang disebut dengan Panghulu Banyu, atau disebut juga dengan hulu air atau huler. Nah, pada masa berikutnya kita mengenal istilah yang serupa itu adalah Mantri Ulu-Ulu, dan pada tingkat yang paling bawah di desa kita mengenal Jogo Tirto. Sang sekali setelah adanya perubahan dalam administrasi pemerintahan di tingkat desa, Jogo Tirto itu kemudian menjadi hilang. Ini menjadi petanda bahwa masyarakat atau barangkali juga pemerintah care-nya atau perhatiannya terutama terhadap arti penting air itu tidak seperti masyarakat masa lampau terhadap air, yang memang bagi masyarakat agraris air sangat menjadi tulang punggung kehidupan. Makanya leluhur kita dulu tuh gagah, cerdas, padahal sarjana enggak ada. Kita merdeka 1945, jumlahnya sarjana itu masih sedikit sekali. Lah sekarang tiap gang itu loh sarjana, lah kok malah negarane koyok gini. Ayo, masih ada hari esok, belum terlambat. Kita mulai lagi cinta leluhur. Mas Nanang, harapannya apa? Silakan. Harapan kami bahwa bentuk-bentuk tradisi lokal dan tradisi adat istiadat ini harus dikembalikan lagi, karena dari budaya inilah tradisi-tradisi menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan ini akan menggaung di tingkatan masyarakat. Dan kalau ini sudah menjadi tradisi masyarakat untuk menjaga lingkungannya, saya yakin kebersihan Kali Berantas atau kesucian Kali Berantas bisa tercipta. Itu ya, terima kasih. Tidak akan ada kalau tidak dimulai. Jangan pernah merasa terlambat, jangan pernah merasa gagal, jangan pernah merasa tersiksa, karena semuanya itu tergantung pikiran kita. Kalau pikiran kita gembira, punya duit satu gini, belum tentu kalau gembira. Mungkin dia sakit, mungkin dia kok nggak segini, akhirnya ngeluh stroke, jantung, bisa juga. Tapi kita sudah sejak dulu dilatih untuk sama-sama satu rasa dalam kebahagiaan, tolong menolong, istilah Pancasila, gotong royong. Nah, para hadirin semuanya yang kami muliakan, sudah barang tentu cucu-cucu kita di Sumber Berantas ini memang kompak.
yang sepuh, yang cucu, yang anak, yang muda, yang tidak, semua menjadi satu kegotong royongannya. Kita tampilkan cucu-cucu kita yang akan menampilkan satu tari Jaran Kepang. Tepuk tangan, kami persilakan, yuk. Dama TV yang kami muliakan, demikianlah upacara yang bertepatan dengan hari pelantikan atau pengukuhan dari pelestari sumber berantas ini. Mudah-mudahan berkenan dan sampai ketemu di tiap minggu jam 7 malam dengan semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Terima kasih, Mas Gun.